Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Fa al-akhwan wal akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang hukum nun sukun dan tanwin yang kedua. Kalau sebelumnya saya sudah menjelaskan tentang izhar dan saya sudah sebutkan apa saja huruf-huruf izhar, dan kali ini saya akan membahas tentang idgham. Tapi sebelum saya mulai membahasnya, ada hal penting yang perlu sahabat ketahui semua. Allah menurunkan Al-Quran dengan menggunakan bahasa Arab, dan tentu untuk membacanya kita harus mengetahui bagaimana orang Arab melafalkan bahasa mereka. Di antara cara pelafalan mereka terhadap bahasa mereka, saat mereka mendapati dua huruf, huruf yang pertama sukun, kemudian huruf yang kedua berharokat, mereka akan mencari cara bagaimana cara melafalkan dua huruf ini. Contoh pada kata wal yaktub bainakum. Dalam kata itu kita bisa melihat ada dua ba bertemu, wal yaktub dan bainakum. Ba yang pertama sukun dan ba yang kedua berharokat. Nah, bagaimana caranya agar kedua ba ini bisa dilafalkan dengan satu kali pelafalan saja? Jadi tidak perlu dua kali dilafalkan. Karena kalau dua kali dilafalkan seperti ini ya, wal yaktub bainakum. Dan ini akan kerepotan. Ada qalqalah kemudian huruf ba lagi, itu bainakum. Oleh karena itu mereka orang-orang Arab ketika mendapati keadaan seperti ini akan memasukkan ba yang pertama ke dalam ba yang kedua. Maka cara bacanya menjadi seperti ini, wal yaktub bainakum. Jadi seolah-olah kita hanya mendengar ada satu ba yang bertasydid, tubainakum. Padahal kalau kita lihat tulisannya di situ ada dua huruf ba, dan inilah yang dinamakan dengan idgham. Dan keberadaan idgham pada bab hukum nun sukun dan tanwin ialah kalau kita cermati atau kita amati bahwasanya huruf nun makhrajnya berdekatan dengan huruf-huruf idgham. Kalau kita amati huruf nun ini ternyata makhrajnya berdekatan dengan huruf-huruf tersebut. Oleh karena itulah ketika orang Arab mendapati ada nun sukun, bagaimana cara mereka akan memudahkan pelafalan huruf nun dan pelafalan huruf setelahnya agar tidak perlu dua kali dilafalkan, melafalkan nun dan melafalkan huruf yang setelahnya. Tentunya itu dengan tujuan agar pelafalannya menjadi lebih mudah. Idgham secara bahasa ialah idkhal, yang artinya memasukkan. Kalau orang Arab mengatakan adghamtu as-sayfa fi qimdihi, artinya saya memasukkan pedang ke dalam sarungnya. Kemudian makna idgham secara istilah ialah memasukkan huruf yang sukun ke dalam huruf yang berharokat sehingga menjadi satu huruf yang bertasydid dari jenis huruf yang kedua dan dilafalkan dengan satu kali pelafalan. Ini adalah makna idgham secara umum. Jadi makna ini bisa berlaku bagi idgham pada bab hukum nun sukun dan tanwin, dan juga pada bab idgham yang lainnya yang insyaallah taala akan saya sebutkan apa saja jenis-jenis idgham selain di bab hukum nun sukun dan tanwin. Memasukkan huruf sukun ke dalam huruf yang berharokat. Maka yang dimasukkan dari huruf sukun di sini ialah nun sukun. Lalu bagaimana dengan tanwin? Seperti yang sudah saya jelaskan bahwasanya tanwin ialah ibarat suara nun sukun. Oleh karena itu nun sukun disamakan dengan tanwin atau tanwin disamakan dengan nun sukun. Oleh karena itu kita hanya akan menyebutkan satu saja, yaitu nun sukunnya. Memasukkan huruf nun sukun ke dalam huruf yang berharokat, yaitu ke-6 huruf idgham. Apa saja hurufnya? Yaitu yarmulun. Disingkat menjadi kata yarmulun. Ada ya, ada ro, ada mim, ada lam, ada waw, ada nun, sehingga menjadi satu huruf yang bertasydid. Maka kita akan melihat dari penulisan idgham ada huruf yang diberikan tasydid dan ternyata ada yang tidak diberikan
tasydid dari segi penulisannya, namun dari segi pelafalannya kita bisa mendengar seolah-olah huruf tersebut bertasydid. Nanti kita akan bahas secara detail apa bedanya, dan ternyata ada perbedaan. Meskipun dilafalkan dengan cara yang sama, tapi ternyata ada perbedaan. Kemudian dilafalkan hanya dengan satu kali pelafalan, yang artinya kita tidak melafalkan huruf nun sukun dan huruf yang berada setelahnya dengan dua kali pelafalan, tapi hanya dengan satu kali pelafalan saja. Baik. Lalu apa saja macam-macam idgham pada bab hukum nun sukun dan tanwin? Idgham pada bab hukum nun sukun dan tanwin terbagi menjadi dua. Yang pertama idghamun bi ghunnah, yaitu melafalkan atau mempraktekkan makna idgham dengan ghunnah. Yang kedua idghamun bi ghairi ghunnah, atau dalam beberapa istilah disebut dengan bila ghunnah, yang artinya sama, yaitu melafalkan makna idgham tanpa ghunnah. Kita mulai dari idgham bi ghunnah. Kembali ke makna idgham secara umum, memasukkan huruf nun sukun ke dalam huruf idgham bi ghunnah hanya perlu ditambahkan dari pengertiannya adalah dengan menyisakan ghunnah pada huruf yang pertama. Jadi setelah memasukkan nun sukun ke dalam huruf setelahnya sehingga menjadi satu huruf yang bertasydid, ditambahkan dengan menyisakan ghunnah pada huruf nun sukunnya. Baik. Hurufnya apa saja untuk huruf idgham bi ghunnah? Ada 4, diringkas dalam kata yanmu. Ada ya, nun, mim, waw. Di sini ada huruf nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf ini. Setelah kita mengetahui barusan makhraj huruf nun ialah ujung lidah bertemu dengan gusi atas yang dekat dengan makhraj huruf lam. Baik. Saat kita ingin melafalkan nun sukunnya, maka kita loncat, kita pindah dari seharusnya kita melafalkan nun, kita langsung melafalkan huruf yang berada setelahnya. Kita ambil contoh faman ya'mal. Di sini ada huruf fa, mim, nun. Kemudian ya, ain, mim, lam. Baik, kita lihat kata nun sukun bertemu dengan ya. Sebelum huruf nun sukun ada huruf mim, fama. Saat kita ingin mengidghamkan nun ke dalam ya, maka nunnya jangan kita lafalkan. Jadi dari mim langsung ke ya. Famai, dari mim ma langsung ke ya sukun. Mai. Nah, namun kita harus menyisakan sifat ghunnah yang ada pada huruf nun. Jangan sampai saat kita lafalkan tidak ada sifat ghunnah yang tersisa dari huruf nunnya. Dan ini sangat sering terjadi, yaitu dilafalkan murni dengan suara ya. Jadi suara ya tidak dibarengi dengan ghunnah. Apa maksudnya mengelafalkan ya dibarengi dengan ghunnah? Yaitu mengeluarkan suaranya tidak sepenuhnya di mulut, melainkan keluarkan setengah dari suara kita melalui rongga hidung atau khayshum, kemudian keluarkan setengahnya lagi melalui mulut. Jadi untuk bagian yang di mulut itu adalah bagian huruf ya, dan bagian yang di hidung adalah bagian dari huruf nun, yaitu sifat ghunnahnya. Jadi jangan lafalkan seperti ini. Famai, famai. Tapi seperti ini. Bedakan suaranya. Famai, famai. Jadi kalau kita ingin tutup salah satunya, maka suaranya masih bisa dialirkan. Famai. Jadi suara saat dikeluarkan keluar melalui dua jalur, yaitu jalur rongga hidung atau khayshum dan juga jalur mulut kita. Itulah yang dimaksudkan dengan makna idgham pada penerapan hukum idgham bi ghunnah. Kemudian jenis idgham yang kedua yaitu idgham bi ghairi ghunnah. Nah, untuk jenis idgham bi ghairi ghunnah kita akan menghilangkan huruf nun sukun atau tanwin secara keseluruhan, tidak ada yang disisakan, tidak dari sisi makhrajnya dan juga tidak dari sisi sifat ghunnahnya. Kita ambil contoh kata mir-rabbik. Di sini kita bisa melihat ada huruf mim, nun sukun
kemudian ro, kemudian ba, kemudian kaf. Mir rabbik. Kalau kita lihat di sini ada nun sukun bertemu dengan ro. Nah, saat kita ingin melafalkan nun sukunnya, kita pindah dari makhraj huruf nun menjadi makhraj huruf ro. Jadi dari huruf mim langsung ke huruf ro. Mir rabbik. Jadi jangan min rabbik, tapi mir rabbik. Mir rabbik. Seperti itu. Dan tidak disisakan sifatnya. Jadi jangan melafalkan dengan suara yang keluar melalui rongga hidung kita, karena itu akan disebut dengan gunna. Jadi jangan lafalkan seperti ini. Mir rabbik. Mir. Tapi mir rabbik. Mir rabbik. Seperti itu. Itulah contoh untuk atau bagaimana cara kita melafalkan idgham bi ghairi gunnah pada bab hukum nun sukun dan tanwin. Kemudian hal yang perlu diperhatikan dan sangat penting untuk diperhatikan ialah untuk terjadi idgham bi gunnah disyaratkan agar nun sukun berpisah dengan keempat huruf idgham bi gunnah. Artinya nun sukun dan keempat huruf ini tidak berada dalam satu kata. Adapun tanwin, maka secara tabiatnya memang tidak mungkin tanwin berada di pertengahan kata, karena ia selalu berada di akhir kata, dan huruf idghamnya pasti berada di awal kata berikutnya. Tapi untuk nun sukun, untuk dapat mempraktekkan idgham bi gunnah pada keempat huruf idgham bi gunnah, disyaratkan harus berada dalam kata yang berbeda. Dan jika kita melihat atau mendapati dalam Al-Quran ada huruf nun sukun bertemu dengan keempat huruf ini dalam satu kata, maka tidak diberlakukan hukum idgham bi gunnah. Lalu apa? Yaitu kembali ke hukum asalnya sesuai dengan makhraj yang tertera di situ. Karena ketika melihat ada nun, berarti kita harus melafalkan nun sukunnya, an. Kemudian setelahnya huruf ya misalkan, maka kita lafalkan ya. Contoh kata dunya, kita tidak melafalkan duya, tapi dunya sesuai pada makhrajnya, dunya. Dan ini ada 4 kata di dalam Al-Quran yang tidak diberlakukan hukum idgham bi gunnah. Yang pertama tadi dunya, kemudian yang kedua sinwan, dan yang ketiga qinwan, dan yang terakhir bunyan. Demikian apa yang bisa saya sampaikan atau saya bahas pada video kali ini tentang hukum idgham pada bab hukum nun sukun dan tanwin. Idgham terbagi menjadi 2, idgham bi gunnah dan idgham bi ghairi gunnah. Huruf idgham bi gunnah ada 4, yaitu yanmu, dan huruf idgham bi ghairi gunnah ada 2, yaitu lam dan ra. Mudah-mudahan video ini bermanfaat, dan jangan lupa untuk men-share ke kerabat, teman-teman, atau siapapun yang kalian tak ketahui. Wabillahi taufiq wal hidayah. Allahu ta'ala a'lam. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.